Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Selamat siang semuanya. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Ciamis. Saya Anissa Aprilianti, SD Negeri 1 Banjarsari, dan rekan saya Miftahul Fahmi dari SMA N2 Banjarsari. Rekan saya Rika Rahma Agustiani dari SDN 1 Purwasari. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik sebagai pengamat, coach, dan coachee. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Bagaimana kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bu ya. Ya, amin. Oh ya Bu, pagi ini ada sesi coaching ya bersama Bu Rika. Betul sekali Pak. Saya berencana akan melaksanakan coaching kepada Ibu Rika nanti di jam 10. Baik Bu. Oke, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Maka saya akan mengamati proses coaching yang Ibu laksanakan kepada Bu Rika. Apakah Ibu Anissa sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Pak, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya saat saya melakukan coaching nanti bersama Ibu Rika. Oke, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya, tema yang akan dijelaskan, rubrik penilaian coaching yang Ibu laksanakan nanti. Oke, baik Pak. Nah, jadi poinnya yang akan saya amati itu yang pertama, ketika melakukan proses coaching nanti, yaitu akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Ya, diketahui bahwa alur tirta tersebut ya mempunyai tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Baik ya Pak. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip coaching, dan prinsip coaching itu sendiri membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Ya, baik Pak. Selanjutnya, potensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau passion. Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Apakah sudah jelas Bu? Alhamdulillah Pak, saya rasa sudah sangat jelas dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan yang nantinya akan saya laksanakan pada saat proses coaching. Baik Bu. Izinkan saya bertanya juga Bu. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Baik Pak Miftah. Jadi saat saya melakukan coaching
Saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu tentu saja present ya Pak ya, tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Oh ya Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, yang mana secara spesifik coba Ibu jelaskan? Kalau secara spesifik yang ingin saya diobservasi itu yang pertama yaitu pada bagian mendengarkan aktif Pak. Jadi saya ingin Bapak melihat saya melakukan hal itu, kemudian dalam bagian cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh, baik Bu. Berarti fokus kompetensi kucing yang ingin Ibu observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Ya betul sekali Pak. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu sampaikan pada coaching nanti? Baik. Yang pertama itu nanti saya ingin mampu menyimak, kemudian saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mungkin saya lebih banyak mendengar di situ dalam artian saya bebas dari judgement Pak, bebas dari asumsi juga maupun asosiasi. Dan yang kedua nanti saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar tersebut. Baik Bu. Nah, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini Bu. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu nanti melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Rika. Nah, setelah itu melakukan coaching dan nanti bertemu lagi sejenak dengan saya berbicara tentang hasil proses coaching. Terima kasih sudah sudah melakukan melakukan coachingnya Bu. Ya, baik, sama-sama Pak. Sampai ketemu lagi ya Pak. Ya. Bu Rika, selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja ya. Senang sekali ya dapat bertemu dengan Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Oh iya, sama-sama. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik sekali. Hari ini kita akan fokus pada permasalahan yang sedang Ibu hadapi ya. Nah, jadi tujuan kita hari ini adalah membantu Ibu menemukan solusi agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran, seperti itu ya. Betul Bu, betul sekali. Nah, bisa Ibu ceritakan lebih detail mengenai situasi yang sedang Ibu alami? Ketika saya sedang mengajar ya Bu, dan memberikan pertanyaan kepada mereka sering sekali diam dan enggan menjawab pertanyaan yang saya berikan Bu dalam pembelajaran. Nah, seperti itu Bu permasalahan yang saya hadapi. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya. Jadi masalah utama yang kita hadapi saat ini kurangnya keaktifan siswa dalam belajar, seperti itu ya. Nah, selain kurangnya partisipasi, ada hal lain atau tidak yang kira-kira membuat Ibu khawatir terhadap pembelajaran? Tidak ada Bu, untuk sementara saya merasa khawatir tentang itu Bu. Karena seperti apa? Ketika pembelajaran tidak ada dua arah, siswa tidak aktif, yang saya rasakan adalah pembelajaran kurang efektif. Seperti itu. Nah, baik, sekarang mari kita pikirkan bersama bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa?
saya sebenarnya ingin mencoba untuk mengubah cara mengajar saya dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, agar dapat memfasilitasi seluruh gaya belajar murid-murid yang ada di kelas saya. Bagus sekali ya idenya ya Bu ya. Bagaimana ketika kita mencoba pendekatan yang berbeda seperti yang Ibu jelaskan barusan ya, saya beri saran Ibu harus membuat mungkin diferensiasi konten, proses, dan produk sehingga seluruh murid dengan gaya belajar yang memang beraneka ragam di kelas merasa terpenuhi, seperti itu ya kebutuhannya. Bagaimana menurut Ibu Rika? Saya setuju, Bu, dengan apa yang disampaikan Ibu. Saya setuju untuk mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk, Bu. Baik. Nah, kita sekarang mencoba rencana yang lebih konkret ya. Minggu depan mungkin Ibu bisa mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Nah, setelah menerapkan rencana aksi ini, apa yang Ibu akan lakukan untuk memantau perkembangannya? Saya akan melakukan pemantauan melalui rubrik keterampilan, Bu. Melakukan pertanyaan dan keaktifan di kelas, serta juga di setiap pembelajaran saya akan mencoba melihat ketercapaian dan ketercapaian kognitifnya dengan tes, Bu, seperti itu. Baik, itu sungguh rencana yang luar biasa bagus sekali ya. Saya yakin Ibu bisa melakukannya ya. Nah, baik Bu, saya tunggu mungkin ya rencana tersebut untuk direalisasikan dan mungkin saya akan menunggu hasilnya. Namun sebelum itu, kira-kira kalau misalkan di rating ya Bu ya, dari 1 sampai 10, pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas nih sebelum pembelajaran berdiferensiasi diterapkan, kira-kira di kelas itu berapa Bu ratingnya? Saya mungkin terkait keaktifan ya, Bu, di 5 sampai 6, Bu. Karena apa? Karena kan proses keaktifan pembelajaran di kelas saya belum produktif ya, Bu. Belum berjalan dengan lancar. Nah, nanti ketika prosesnya saya berharap nilai tersebut dapat naik. Yang Ibu harapkan ketika Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, Ibu berharap Ibu dapat rating berapa nih kalau antara 1 sampai 10? Paling tinggi, Bu, ya berharap 9 sampai 10 pastinya. Karena apa? Karena dalam proses berdiferensiasi saya berharap ada perubahan-perubahan yang signifikan, Bu, dalam proses pembelajaran itu. Jadi memang harapan dan rencana yang bagus sekali ya Bu ya. Semoga memang bisa dilaksanakan dengan baik ya. Terima kasih Bu atas diskusi yang memang saya rasa bermanfaat ini. Saya yakin dengan rencana aksi yang dibuat ini, Ibu akan bisa meningkatkan keaktifan siswa ya, begitu ya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik Ibu. Bagaimana tadi proses coachingnya sudah berjalan lancar, Bu? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah ya, Bu. Nah, setelah Ibu melaksanakan coaching dengan coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya, Bu. Baik, silahkan Pak. Untuk yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Selama coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukannya dengan proses sesuai dengan alur tirta Pak. Kemudian menanyakan tujuan coaching, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk mencari solusi dari permasalahannya. Baik, Bu. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching tadi ya, Bu, Ya. sesuai dengan alur tirta. Sesuai yang saya amati juga ya, Bu. Ya. Ada beberapa catatan ya, Bu. Ibu sudah
menanyakan tujuan coaching, betul. mengidentifikasi permasalahannya, juga mencari rencana aksi, Iya. lalu berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab kepada coach agar rencana yang akan dilakukannya dapat berhasil sesuai rencana. Betul. Nah, tadi juga saya sudah mengamati ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya ibu sudah melaksanakan kehadiran penuh. Betul. Ibu juga sudah aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, Ya. kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan pada proses coaching ini untuk kedepannya? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya yaitu saya ingin lebih memahami alur tirta Pak. Kemudian di dalam melaksanakan coaching itu bagaimana saya menerapkannya dan bisa membantu proses coaching dalam menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Ya, luar biasa ya Bu, apa yang ibu laksanakan pada proses coaching ini. Mudah-mudahan ibu sukses ke depannya dan ibu juga diberi kemudahan dalam melaksanakan proses coaching berikutnya. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Nah, baik Bu, terima kasih atas coaching hari ini. Terima kasih juga sudah melaksanakan observasi menggunakan alur tirta. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Miftah. Apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar baik Bu. Bagaimana kabar ibu sebaliknya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Syukur kalau ibu sehat. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat Bu. Bapak, pagi ini ada sesi coaching ya bersama Ibu Rika, betul? Oh iya, saya nanti berencana pukul 10 itu ada coaching sama Bu Rika. Mudah-mudahan berjalan lancar Bu. Baik ya. Kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan. Maka dari itu saya akan mengamati coaching yang akan Bapak laksanakan kepada Ibu Rika, seperti itu ya. Apakah Bapak sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Ya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya saat melakukan coaching bersama Ibu Rika. Baik, namun sebelum Bapak memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan ya Pak ya. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Baik Bu. Nah ya, jadi poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching, yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak gitu ya. Nanti bisa kita ketahui bersama gitu bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Pak ya. Ya Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching tersebut berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, adapun prinsip-prinsip coaching tersebut ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Pak ya. Ya Bu. Nah, selanjutnya
kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah yang pertama kehadiran penuh atau present seperti itu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dan juga mendengarkan secara aktif. Apakah sudah jelas Pak Miftah? Oh iya Bu, jadi saya rasa Ibu yang sudah jelaskan itu sudah cukup jelas dengan rubrik yang Ibu sampaikan. Insya Allah nanti saya akan menggunakan itu Bu. Baik Pak, baik ya. Nah selanjutnya izinkan saya bertanya terlebih dahulu ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Oh iya Bu, jadi saya pada saat melakukan coaching saya ingin 3 kompetensi yang saya kembangkan. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Baik Pak Miftah. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin Bapak kembangkan tadi itu bagian mana yang secara spesifik Bapak ingin saya observasi? Oh baik Bu, untuk yang spesifik yang ingin saya diobservasikan yang pertama yaitu bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oh baik Pak Miftah ya. Berarti kompetensi coaching yang Bapak ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Pak ya? Ya Bu, benar Bu. Baik. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini Pak? Oh iya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, karena lebih banyak mendengarkan serta bebas dari asumsi atau saya berkata atau menjudgment Bu. Oh iya. Ya jadi yang selanjutnya yang kedua ya saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan Bu. Baik Pak Miftah. Mungkin demikian dulu ya kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih Bapak sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Bapak melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Rika. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil coaching. Sampai ketemu lagi ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Pak Miftah. Bagaimana dengan kabar Pak Miftah sendiri? Alhamdulillah. Dengan kita selalu baik ya Bu. Begini Bu, hari ini kita akan melaksanakan coaching tentang permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Bisakah Ibu ceritakan permasalahannya seperti apa? Iya Pak, saya ingin sharing saja dengan Pak Miftah mengenai permasalahan di kelas saya, mengenai murid yang kurang memperhatikan dan fokus Bapak. Oh begitu, baiklah, mudah-mudahan saya bisa membantu ya Bu dalam menyelesaikan masalah Ibu. Kalau saya boleh tahu nih Bu, setelah selesai sharing dengan saya, hal apa yang akan yang Ibu harapkan? Begini Pak, yang ingin saya harapkan atau dapatkan dari kegiatan sharing ini adalah saya berharap setelah saya sharing dengan Bapak mengenai permasalahan saya,
saya bisa mencari solusi dalam permasalahan yang saya hadapi. Baik Bu. Rupanya Ibu ingin mencari solusi dalam permasalahan Ibu mengenai murid yang kurang memperhatikan ya Bu ya, atau yang muridnya kurang fokus juga. Berarti selama ini anak-anak kurang memperhatikan ya Bu? Fokus terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan gimana Bu? Ya, betul sekali Pak. Oh begitu. Nah sekarang coba Ibu bisa jelaskan lebih detail lagi nggak permasalahan yang Ibu maksud tadi? Ya baik Pak. Begini Pak, di kelas saya itu ada siswa yang kurang memperhatikan Pak, dan kurang fokus terhadap pembelajaran ketika saya sedang mengajar Pak. Jadi ada murid yang kurang memperhatikan dan kurang fokus ya terhadap pembelajaran Ibu. Kalau boleh tahu, kira-kira penyebab murid Ibu tidak fokus dan kurang memperhatikan itu apa ya Bu? Sepertinya Pak, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan murid tersebut kurang memperhatikan dan fokus Pak pada pembelajaran yang saya laksanakan. Kira-kira nih menurut Ibu, faktor apa yang paling memungkinkan siswa tersebut kurang memperhatikan dan kurang fokus? Setelah saya analisis ya Pak, dia anak tersebut maksudnya memang suka mengerjakan hal-hal lain ketika sedang pembelajaran saya Pak. Misalkan ketika saya sedang menjelaskan materi, anak tersebut malah menggambar atau menjaili temannya Pak, sehingga ketika saya menyuruh anak tersebut untuk mengumpulkan tugasnya, anak tersebut menjawab belum selesai Pak dalam mengerjakan tugasnya tersebut. Oh begitu. Jadi banyak faktor ya Bu, mengapa murid tersebut bisa seperti itu. Murid Ibu sering melakukan kegiatan lain seperti menggambar, jahit juga ya Bu. Saya berharap nih Bu, ya kalau misalkan kita besar harapan ya terhadap anak-anak, kira-kira Ibu nih kepada murid Ibu dalam menyerap pembelajaran dari Ibu itu bagaimana? Saya berharap Pak kepada murid tersebut untuk bisa fokus Pak dalam memperhatikan apa materi yang saya ajarkan dan apa yang saya instruksikan Pak. Misalkan ketika disuruh untuk mengumpulkan tugas, murid tersebut bisa langsung mengumpulkan tugas tersebut dan tidak menunda atau lalai dalam mengerjakan tugas yang saya berikan Pak. Oh, oke, baik. Setidaknya murid tersebut harus tepat ya Bu dalam mengerjakan tugas. Oke, setelah mengetahui beberapa penyebab nih Bu permasalahan Ibu, bagaimana nih langkah Ibu dalam mengatasi permasalahan tersebut? Pertama mungkin saya akan mencoba memberikan pengertian tentang arti tanggung jawab Pak kepada anak tersebut, terutama dalam pengerjaan tugas. Kemudian saya akan mengintegrasikan KSE dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan Pak. Begitu. Baik Bu, menurut saya ini rencana Ibu ini luar biasa Bu. Tindak lanjut yang bagus menurut saya ini, karena dengan memberikan pengertian dan pengarahan serta pentingnya tanggung jawab, dan juga Ibu akan mengintegrasikan terhadap KSE dalam pembelajaran. Nah, kira-kira nih KSE ya, KSE mana kira-kira yang dapat Ibu integrasikan? Untuk nantinya Pak, saya berencana KSE yang akan saya terapkan dalam pembelajaran saya ya Pak, yaitu pengembalian keputusan yang bertanggung jawab.
dan terkait manajemen diri, sehingga murid-murid nantinya akan lebih bertanggung jawab dalam pengerjaan tugas serta memanage dirinya untuk mengerjakan kegiatan apa yang seharusnya dilakukan ketika dalam proses pembelajaran, Pak. Oh begitu ya. Ide itu bagus sekali Bu, dengan mengintegrasikan KSE, manajemen diri, pengambilan keputusan, dan itu bertanggung jawab. Itu tepat sekali apa yang dilakukan Ibu, karena dapat membuat murid itu lebih bertanggung jawab lagi, dan manajemen dirinya juga akan baik, akan bagus, karena kegiatan yang seharusnya dilakukan Ibu itu sudah bagus. Nih kira-kira nih Bu, bagaimana nih Ibu akan mengintegrasikan KSE tersebut? Nah, Pak, dalam mengintegrasikan KSE rencananya saya ketika murid sudah kondusif, nanti saya akan memberikan praktek terkait kesadaran penuh agar fokus mereka kembali full, Pak. Rencana yang sangat bagus Bu. Selain itu, apalagi yang bisa membuat fokus dan memiliki kesadaran penuh? Dengan sering melakukan ice breaking, Pak, mungkin, dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi serta menyampaikan materi bisa dengan lagu-lagu, Pak, ketika pembelajaran. Jadi nantinya lirik lagu tersebut dirubah dan disesuaikan sesuai dengan pembelajaran yang akan saya lakukan, Pak. Oh iya. Nih selain nyanyian nih Bu, kira-kira melakukan ice breaking terus dengan ada lagi, kira-kira yang membuat anak lebih fokus ada nggak Bu? Tentu ada, Pak. Mungkin dengan permainan interaktif dan edukatif bisa melatih fokus anak-anak, Pak. Oh Seperti itu. iya, rencana yang bagus itu Bu. Bisa saya simpulkan dari kucing hari ini Bu, bahwa kesadaran penuh atau misalkan dilakukan ice breaking atau misalkan dilakukan permainan serta penyampaian materi yang bervariasi, ini akan terus lagu-lagu juga, ini bisa mengembalikan fokus murid Bu. Kemudian dengan memberikan pengertian juga terhadap pemahaman arti tanggung jawab, bisa menjadi anak lebih tanggung jawab dan sadar akan tanggung jawabnya mereka, serta bisa memanage dirinya sendiri. Nih mengenai tugas pun yang seharusnya dilakukan ya Bu, kira-kira nih kapan akan memulai pembelajaran yang sudah Ibu integrasikan dengan KSE tersebut? Insya Allah, Pak, saya akan mulai mengintegrasikan pembelajarannya mulai besok terkait pembelajaran KSE tersebut. Wow, mantap Bu, kecep juga ya Bu. Oke, kalau begitu nih supaya saya tahu nih progres Ibu ke depan rencananya, ini caranya bagaimana nih Bu? Insya Allah, Pak, setelah saya selesai mempersiapkan materi saya akan menghubungi Bapak lagi untuk sharing hasil dari pembelajaran yang saya integrasikan dengan pembelajaran KSE tersebut, Pak. Oke, baiklah, saya tunggu ya Bu hasilnya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan sharing hari ini? Saya merasa lebih baik, Pak. Alhamdulillah, saya juga lega karena sudah bercerita terkait permasalahan yang saya hadapi, karena saya mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan di dalam kelas berkat Bapak, Pak. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu Bapak karena sudah meluangkan waktunya, kemudian sudah menyempatkan berbagi pengalaman dan sharing mengenai masalah-masalah yang saya hadapi. Oke, sama-sama Bu. Oke Bu, ini gini, ini
Saya mau nanya nih, Bu. Baik. Kalau misalkan nilai 1 sampai 10 nih, rating menurut Ibu yang paling bagus itu berapa, Bu? Rating pertama saya Pak, mungkin sebelum mengintegrasikan, menurut saya nilai saya 6 Pak, karena kan saya belum mengerti dan belum mengintegrasikan terkait KSE tersebut. Nah, saya yakin nanti ke depannya kalau saya mengintegrasikan KSE tersebut dalam pembelajaran saya, bisa saja rating tersebut naik Pak, jadi 8 dan 9 Pak, begitu Pak. Kenapa tuh bisa jadi naik? Karena ada perubahan perilaku Pak dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Baik Pak, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, setelah Bapak melaksanakan coaching dengan coach tadi, Bu Rika coachingnya itu ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Pak ya. Ya, baik, Bu, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, tadi selama coaching saya sudah mencoba melakukannya dengan proses alur tirta, terus menanyakan tujuan coaching, terus identifikasi masalah, ada juga rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga menggali potensi dari kunci tersebut untuk mencari solusi dari permasalahannya. Baik Pak, jadi Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching tadi ya Pak ya, sesuai dengan alur tirta seperti itu ya. Sesuai yang saya amati juga tadi, apa yang sudah Bapak laksanakan itu ada beberapa catatan di saya. Bapak sudah menanyakan tujuan coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian mencari rencana aksi dan berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab seperti itu dari diri coach agar rencana yang akan dilaksanakannya itu dapat berhasil sesuai rencana seperti itu. Tadi juga saya sudah mengamati ketika Bapak fokus terhadap coach, yang artinya Bapak sudah melakukan kehadiran dengan penuh, kemudian Bapak juga sudah aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir saya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching ini untuk kedepannya seperti itu? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya adalah saya ingin lebih memahami alur tirta dalam melaksanakan coaching dan bisa membantu para coach dalam menemukan solusi dari permasalahan mereka. Luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi apa yang Bapak laksanakan pada proses coaching ini mudah-mudahan bisa sukses ke depannya dan Bapak diberi kemudahan dalam melaksanakan proses coaching di pelaksanaan selanjutnya. Ya, amin Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih atas coaching yang baik pada hari ini. Terima kasih sudah melaksanakan observasi menggunakan alur tirta. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana hari ini? Baik kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar hari ini baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Begini ya Pak,
hari ini kan kita akan melaksanakan coaching ya, Ya. tentang permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Nah, bisakah Bapak menceritakan apa permasalahannya? Oh ya Bu, saya ingin sharing saja dengan Ibu mengenai permasalahan di kelas saya, terus mengenai murid yang kurang memperhatikan dan fokus Bu. Oh begitu ya. Baiklah ya Pak ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi itu. Kalau boleh saya tahu ya Pak, setelah selesai sharing dengan saya, hal apa yang Bapak harapkan dari kegiatan sharing kita hari ini? Begini Bu, yang ingin saya dapatkan dari kegiatan ini adalah saya berharap bahwa setelah saya sharing dengan Ibu mengenai permasalahan saya, karena banyak Bu permasalahannya, dan saya bisa mendapatkan solusi dalam permasalahan saya. Oh iya, baik. Rupanya Bapak ini tentunya ingin mencari solusi ya Ya, dalam permasalahan yang sedang Bapak hadapi mengenai murid Bapak yang memang kurang fokus seperti itu ya. Ya. Berarti selama ini anak-anak Bapak di kelas itu kurang memperhatikan dan kurang fokus terhadap pembelajaran yang Bapak lakukan, seperti itu ya? ya Bu, betul. Ya. Nah, sekarang coba Bapak jelaskan lebih detail lagi permasalahan apa yang dimaksudkan oleh Bapak tadi. Oh ya Bu, begini Bu, di dalam kelas saya itu ada siswa yang kurang memperhatikan dengan pembelajaran. Terus dia itu kadang-kadang fokusnya itu hilang itu. Oh iya, jadi ada murid yang kurang memperhatikan dan kurang fokus terhadap pelajaran Bapak ya. Kalau boleh tahu penyebab kurang fokusnya dan kurang memperhatikannya murid Bapak itu saat pembelajaran apa ya? Sepertinya ada beberapa faktor Bu. Mungkin anak tersebut kurang memperhatikan atau kurang fokusnya itu dalam melindak kali ya Bu ya. Oh iya. Nah, tapi mungkin ada faktor utama ya yang paling memungkinkan terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut kurang fokus dan kurang memperhatikan. Faktor apa kira-kira ya menurut Bapak? Ya, setelah saya analisis Bu, anak tersebut ya sepertinya dia memang suka mengerjakan hal-hal lain ketika sedang pembelajaran Bu. Misalnya ketika saya sedang menjelaskan materi, anak tersebut mungkin bisa saja menggambar, atau mungkin saja dia itu jahil kepada teman-temannya, sehingga ketika saya menyuruh untuk mengumpulkan tugas itu, anak tersebut bilangnya belum selesai dalam mengerjakan tugasnya begitu. Oh iya, begitu ya. Jadi banyak faktor ya mengapa murid tersebut seperti itu. Jadi murid Bapak itu sering melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti menggambar dan jahil kepada teman-temannya gitu ya. Jadi seberapa besar sebetulnya harapan Bapak kepada murid tersebut dalam menyerap pembelajaran yang Bapak berikan? Sebetulnya saya berharap kepada murid tersebut sih tidak terlalu banyak. Yang penting itu dia itu bisa fokus. Terus yang kedua bisa memperhatikan apa yang saya instruksikan. Iya. Terus misalnya nih ketika disuruh kadang-kadang nih anak mengumpulkan tugas, si murid tersebut tuh langsung mengumpulkan tugas tersebut Bu. Itu dia tidak menunda-nunda dulu atau tidak lalai dengan pekerjaannya. Oh, iya. Hanya seperti itu Bu. Baik-baik ya. Jadi setidaknya murid tersebut harus tepat ya Pak ya dalam mengerjakan tugas. Kemudian setelah mengetahui beberapa penyebab permasalahan yang dihadapi tersebut, bagaimana langkah Bapak dalam mengatasi permasalahan itu?
Pertama saya akan mencoba yaitu memberikan pengertian tentang arti tanggung jawab, terutama dalam pengerjaan tugas. Terus kemudian saya juga akan mengintegrasikan KSE karena dalam kegiatan pembelajaran saya mungkin ini akan sesuai nih kalau misalkan saya menerapkan KSE. Oh, baik Pak. Menurut saya itu rencana tindak lanjut yang sangat bagus ya. Jadi dengan memberikan pengertian dan pengarahan serta pentingnya tanggung jawab dan juga Bapak di dalam situ mengintegrasikan KSE di dalam pembelajaran. Nah, untuk KSE, KSE mana yang Bapak integrasikan kira-kira? Saya akan mencoba KSE yang saya terapkan itu dalam pembelajaran yaitu pengambilan keputusan. Terus di dalam pengambilan keputusan itu ada rasa tanggung jawab. Betul. Sehingga dia itu dalam mengatur manajemen dirinya juga baik, sehingga nanti murid saya itu akan lebih bertanggung jawab lagi dalam pengerjaan tugas serta dalam memanage dirinya sendiri ya, untuk mengerjakan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Begitu ya, berarti menurut saya itu sangat bagus sih dilakukan ya, dengan mengintegrasikan KSE dalam manajemen diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu tepat dilakukan ya, karena memang dapat membuat murid Bapak itu lebih bertanggung jawab dan dapat memanage dirinya di kegiatan mana yang seharusnya dilakukan ya Pak ya oleh murid tersebut. Nah, bagaimana Bapak mengintegrasikan KSE tersebut Pak? Dalam mengintegrasikan KSE ya, ketika murid saya sudah tidak kondusif, saya akan memberikan praktek kesadaran penuh ya, agar mereka itu fokus terus bisa kembali full. Itu Bu. Baik, rencana tindak lanjut yang bagus ya. Oke, baik. Selain itu apalagi yang bisa membuat fokus dan memiliki kesadaran penuh menurut Bapak? Mungkin bisa dengan sharing, terus melakukan ice breaking, Iya. atau misalkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi ya, serta dalam menyampaikan materi pun dengan lagu-lagu begitu, karena dalam lirik lagu biasanya dirubah-rubah atau dirubah-rubah sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Iya. Selain melalui nyanyian Pak, nah dan melakukan ice breaking, ada lagi tidak yang akan Bapak lakukan dalam menambah fokus anak-anak Pak? Oh iya, mungkin dengan permainan Bu, nanti bisa melatih fokus anak-anak. Rencana yang bagus ya menurut saya. Jadi bisa saya simpulkan dengan praktek kesadaran penuh, kemudian dilakukan ice breaking, dilakukan permainan, serta penyampaian materi yang memang bervariatif gitu ya, seperti menggunakan lagu-lagu, memang bisa mengembalikan fokus murid ya Bu ya. Kemudian dengan diberikan pengertian juga serta pemahaman arti tanggung jawab, bisa menjadikan anak lebih tanggung jawab lagi, kemudian lebih sadar akan tanggung jawab mereka, dan kemudian mereka bisa memanage diri mereka sendiri mengenai tugas-tugas ya yang seharusnya dilakukan oleh mereka ya Pak ya. Jadi terkait hal tersebut nih, kapan Bapak akan memulai pembelajaran yang mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Insya Allah Bu, mulai pembelajaran besok saya akan mencoba mengintegrasikan pembelajaran KSE Bu. Gerak cepat sekali ya Pak ya. Iya, Bu. Baik. Supaya saya tahu progres yang Bapak rencanakan nih, caranya bagaimana kira-kira nih Pak? Nih, insya Allah Bu, nanti setelah saya beres mempersiapkan materinya, Iya. saya akan menghubungi Ibu.
untuk sharing hasil dari pembelajaran yang diintegrasikan dengan KSE tersebut gitu. Iya, baik. Saya tunggu hasil dari pembelajaran hal tersebut ya. Sekarang bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita melakukan sharing? Alhamdulillah saya sudah merasa lebih baik dan saya lebih lega karena sudah bercerita, sudah sharing dengan ibu mengenai permasalahan saya, karena bisa mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan saya di kelas. Sebelumnya saya juga terima kasih sama ibu atas waktunya karena sudah menyempatkan waktu dalam berbagi pengalaman dan sharing mengenai masalah. Baik, baik. Tapi sebelumnya Pak, jadi sebelum kita menyelesaikan sesi ini ya Pak ya, sebelum Bapak melakukan sharing bersama saya nih, saya ingin tahu rate-nya pembelajaran Bapak di kelas itu kalau dari 1 sampai 10 kira-kira berapa ya? Saya paling 8. Baik. Kata makan. Senang opat. Nah, Ya, kapan opat lah? Nanti setelah melakukan sharing Kakara jadi dalam. Dah? Ya, baik. Baik Bu Anissa, bagaimana proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik kah? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu Anissa. Nah, setelah Ibu melaksanakan coaching dengan coach tadi ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bu. Baik, silakan Bu. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi itu selama coaching saya sudah mencoba melakukannya sesuai percakapan dengan alur kita. Kemudian menanyakan tujuan coaching, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga menggali potensi dan dari coaching tersebut ya Bu ya, untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Baik, jadi Bu Anissa sudah berhasil melakukan proses coaching tadi ya Bu, sesuai dengan alur kita. Ya. Nah, sesuai yang saya amati tadi ya Bu, ada beberapa catatan ya Bu. Yang pertama mungkin Ibu sudah menanyakan tujuan coaching, kemudian yang kedua sudah mengidentifikasi permasalahan. Lanjut lagi mencari rencana aksi, kemudian berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada coach agar rencana yang akan dilakukannya dapat berjalan sesuai rencana ini. Tadi saya juga sudah amati Bu Anissa, Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah melaksanakan kehadiran penuh. Ibu juga sudah aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Pertanyaan terakhir Bu Anissa, Ya. kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada proses coaching ini untuk kedepannya? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya adalah saya ingin memahami alur kita dengan lebih baik lagi dalam pelaksanaan coaching. Kemudian saya bisa membantu para coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi. Luar biasa Bu Anissa. Apa yang bisa Ibu laksanakan pada proses coaching ini? Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan Ibu diberi kemudahan dalam melaksanakan proses coaching berikutnya ya. Amin. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Anissa atas coaching hari ini. Terima kasih sudah melaksanakan observasi menggunakan alur kita. Terima kasih juga atas kesempatannya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.